Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Aisyah Tri Ramadan dari kelas 1C D3 Teknik Listrik dengan NIM 2401032040. Setelah di sini saya akan menjelaskan kembali tugas 7 mengenai koreksi faktor daya. Soal yang pertama, buktikan faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Yang pertama, rugi-rugi pada penghantar atau disebut juga dengan rugi tembaga. Rugi-rugi ini berbanding lurus dengan kuadrat arus. Ketika faktor daya rendah, arus yang mengalir dalam jaringan meningkat untuk mengalirkan daya yang sama, sehingga rugi-rugi tembaga menjadi lebih besar. Yang kedua, ukuran penghantar. Untuk mengalirkan arus yang lebih besar akibat faktor daya yang rendah, maka dibutuhkan penghantar dengan ukuran yang lebih besar untuk menghindari overheating dan menjaga tegangan pada batas yang aman. Yang ketiga, voltage drop. Voltage drop ini disebut juga dengan penurunan tegangan di sepanjang penghantar sebanding dengan arus. Yang keempat, efisiensi yang sangat rendah. Peningkatan rugi-rugi dan tegangan jatuh akibat faktor daya yang rendah mengakibatkan efisiensi sistem akan lebih rendah. Yang kelima, penalti dari PLN. Disebut juga dengan penyediaan layanan listrik, mengenalkan penalti kepada pelanggan yang memiliki faktor daya yang rendah, karena rugi-rugi pada jaringan mereka meningkatkan akibat beban pelanggan yang kurang efisiensi. Soal yang kedua, pada soal nomor 2, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kV, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 50 kV, tentukan. Yang pertama, daya hubung singkat atau disebut juga dengan PSC. Yang kedua, tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktoranti harmonik. Jadi, kita ketahui bahwa S trafo adalah 50 kV, tegangan hubung singkat disebut juga dengan Z sama dengan 4%, dan daya yang disalurkannya 50 kV. Jadi PSC-nya sama dengan Sn per Z persen sama dengan 500/4 dikali 100 dengan hasil 12.500 kV. Yang kedua, yang ditanya tentukan golongan kapasitor. S kapasitor per PSC. S kapasitornya tadi 50 kV per dengan hasil PSC yang sudah kita dapatkan 12,500 dengan jumlah 0,04, maka kita bulatkan 0,4% dan didapat dengan kapasitor standar. Menurut panduan PLN-nya, jika kecil dari 1%, gunakan kapasitor standar. Yang kedua, jika 1-10%, gunakan terisolasi lebih. Yang ketiga, jika besar dari 10%, gunakan kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Pada soal nomor 3, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kV, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 150 kV. Tentukan yang pertama daya hubung singkat, yang kedua tentukan golongan kapasitor. Pada soal nomor 3, Sn-nya diketahui 1000, Z-nya diketahui 4, maka 1000 bagi 4 dikali 100 dengan hasil 25.000 kV. Golongan kapasitornya S kapasitor per PSC sama dengan 150 dengan hasil PSC tadi 25.000 sama dengan 0,6%. Kapasitornya didapat kapasitor standar karena hanya 0,6% dari PSC. Yang keempat,
Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 200 kVA, tentukan daya hubung singkatnya dan golongan kapasitor. Yang pertama, PSC. SN-nya 630 dibagi 4 kali 100 dengan hasil 15.750 kVA. Yang B-nya kapasitor per PSC. Kapasitornya 200 bagi 15.750 dengan hasil 0,0127 dibulatkan 127%. Soal nomor 5, diketahui kapasitor FAMplus dengan spesifikasi 50 kVA, 440 volt atau 50 Hz. Dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVA dengan tegangan nominal 400 volt atau 50 Hz? Mengapa demikian? Jawabannya dapat, karena 50 kVA atau 440 volt menunjukkan tegangan isolasi kapasitor, asalkan tegangan nominal jaringan 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi, harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Sekian penjelasan dari tugas 7 saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.